وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ السلام عليكم الْمُفْلِحُونَ. ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, monggo pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan membaca dan mentadabburi Al-Quran bersama-sama. Terakhir sambut dulu surat Yasin ya, sudah selesai. Saat ini surat As-Saffat. Monggo dibuka surat As-Saffat, surat nomor 37 ayat setunggal. Halaman 446. Oh, sampun kepake? Mau kita mulai sarang-sarang dalam bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب
بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. Dilanjut ke dua ayat lagi. Malakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah sudah kita baca dari surat As-Saffat ayat 1 sampai 26. Ini kenapa diterus ke dua ayat soalnya 24 niku lam alif nih. Nek ayat lam alif niku nggih berhenti boleh tapi nek napa sadaqallah di situ tidak dianjurkan. Soalnya kan lam alif berarti ceritanya apa kisahnya belum selesai. Mau kita baca terjemahannya bersama-sama dari ayat 1 was-saffati saffa. Wa itu demi rombongan yang berbaris, demi rombongan malaikat yang berbaris dengan bersaf-saf. Saffat itu berarti orang apa? Sof ya, orang-orang yang berbaris. Makanya dimaksud di sini adalah para malaikat. Maka di sini disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada para sahabat, tidakkah kamu berbaris seperti malaikat itu berbaris di hadapan Rabb-nya? Maka sahabat bertanya, bagaimana malaikat itu berbaris wahai Rasulullah di hadapan Rabb mereka? Maka beliau bersabda, mereka berbaris dengan menggenapkan barisan yang paling depan dan merapatkan shafnya. Maka berbarisnya malaikat itu seperti berbarisnya ketika sholat. Jadi shaf depan di situ terlebih dahulu, kemudian dirapatkan, tidak sela-sela itu. Kemudian fazajirati zajra, dan demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh. Ini kalau di bahasa Inggris malah artinya demi yang menggerakkan awan. Jadi kemudian fataliyati dzikra, demi
rombongan yang membacakan peringatan. Maka tadi malaikat itu mereka itu berbaris, kemudian mendorong awan, kemudian memberikan peringatan. Maksudnya memberikan peringatan itu berarti malaikat yang memberikan wahyu, ya, yang memberikan kitab-kitab dari Allah kepada manusia melalui perantara Rasulullah. Inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhanmu itu bernamalah yang Esa. Kalau Allah menyatakan, menekankan sekali lagi, dan ini Allah itu sering berulang kali menekankan baik di Al-Quran maupun di hadis bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Apa itu Maha Esa? Berarti tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada yang bisa menjadi tandingannya. Tidak ada yang berhak disembah selainnya. Itulah Al-Wahid yang Maha Esa. Rabbus samawati wal ard, yaitu Tuhan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan yang diantara keduanya, wa rabbul masyariq, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Maka di sini Allah menyebutkan Allah itu yang memiliki, yang menciptakan langit dan bumi, dan bama bainahuma, dan yang diantara keduanya. Jadi seluruh makhluk, ya, yang ada di antara langit dan bumi, ya, termasuk manusia, hewan, jin, malaikat, dan semua makhluk. Warabbul masyariq, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Maka yang dimaksud di sini adalah planet, bintang, dan benda-benda langit yang muncul dari timur dan tenggelam di barat. Dan karena rotasi bumi, kan benda-benda langit itu seakan-akan semuanya itu terbit dari timur. Kalau kita lihat bulan, matahari, planet, itu seakan-akan bergerak dari timur ke barat karena putaran bumi. Maka Allah mengatakan yang muncul dari timur itu, segala benda-benda di langit, planet, bintang, dan semuanya itu juga adalah dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Maka di sini itu tidak disebutkan maghribnya, hanya disebutkan masyariq karena sudah diwakili. Ketika Allah menyebutkan Allah itu yang mempunyai semua yang terbit dari timur, juga semua yang tenggelam di barat. Kemudian ayat ke-6, inna, sesungguhnya kami zayyanna, menghiasi as-samaa, langit, ad-dunya, langit dunia, bizinatil kawakib, dengan hiasan bintang-bintang. Maka salah satu, ya, tujuan penciptaan bintang di langit itu adalah sebagai hiasan, di mana manusia itu bisa melihatnya. Kemudian dengan melihat bintang-bintang tersebut, itu manusia bisa semakin dekat dengan Allah Ta'ala, semakin mengingat betapa besarnya kekuasaan Allah Ta'ala. Maka di sini disebutkan as-sama'at dunya. Sama'at dunya itu berarti langit pertama, ya, langit yang memang langsung berhubungan dengan manusia. Jadi Allah berfirman bahwa Allah itu menciptakan 7 langit, maka langit yang kita tempati adalah langit
pertama. Maka ini yang langit pertama ini disebut dengan as-samaul dunia, langit dunia. Maka di langit inilah semua bintang-bintang, ya, alam semesta ini yang kita lihat, yang kita rasakan, itulah langit dunia. Jadi semua alam semesta kalau kita lihat di dokumentasi NASA gitu ya, bahwa bagaimana lebarnya alam semesta, galaksi-galaksi yang sampai miliaran tahun cahaya jaraknya, maka itu semua masih di langit pertama. Belum di langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid, dan kami menjaganya dari setiap syaitan yang durhaka. Maka apa yang dimaksud, apa maksud dari menjaga dari syaitan yang durhaka ini? Ini dijelaskan di ayat selanjutnya. La yasma'una, maka mereka itu syaitan itu tidak dapat mendengar ilal mala'il a'la, dari tempat-tempat yang tinggi, wa yuqdafuna, dan mereka itu dilempar min kulli janib, dari segala penjuru. Maka syaitan itu setiap saat itu berusaha mendengarkan ya kabar-kabar di langit yang akan nanti diberitahukan kepada dukun-dukun, kepada tukang sihir. Jadi memang kadang kenapa kok beberapa peramal, tukang sihir itu bisa mengatakan kebenaran, karena memang jin itu bisa mendengar kabar dari langit. Maka ketika mendengar kabar yang sesuatu kabar, kemudian ada satu kabar yang benar dicampur dengan 10 kabar yang bohong, kemudian baru dikasih tahukan kepada para dukun. Ya, jadi jangan heran kalau para dukun itu kadang-kadang tak ada benarnya juga. Tapi dari satu kebenaran ada 10 kebohongan. Turun, maka mereka untuk mengusir mereka, walahum adzabun wasib, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang kekal. Maksudnya bahwa syaitan itu kucing-kucingan bahasanya gitu. Bahwa setiap para syaitan itu berusaha untuk mendengarkan kabar langit, maka Allah itu akan segera mengusir mereka dengan apa? Ya dengan bintang-bintang tersebut. Illa man khatifal khatfata, kecuali syaitan yang mencuri pembicaraan, fa'atbahu shihabun sakib, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala-nyala. Maka syaitan yang dapat mengambil kabar dari surga itu akan dilempari dengan bintang. Jadi ada, kalau misalnya kita melihat bintang jatuh, ya ada meteorit yang jatuh, maka itu merupakan syaitan-syaitan yang sedang dilempari oleh malaikat. Maka di sini kita lihat Allah mengatakan syihabun thaqib. Maka di sini diartikan sebagai batu yang menyala. Jadi api yang menyala-nyala. Kenapa disebutkan api? Karena kita tahu bahwa ketika ada bintang jatuh itu sebenarnya adalah batu yang sedang terbakar. Karena gesekan bumi,
Nah, sehingga batu meteor itu terbakar hangus. Maka kenapa disebut dengan api yang menyala-nyala. Maka bintang jatuh itu akan menyerang para syaitan. Maka yang terkena itu akan tidak hangus, terbakar. Sedangkan yang berhasil lolos itulah yang bisa mengabarkan kabar-kabar surga tersebut kepada para tukang sihir. Ini fastaftihim, maka tanyakanlah kepada mereka kaum musyrikin itu, ahum asyaddu khalqan, apakah penciptaan mereka itu lebih sulit amman khalaqna, ataukah penciptaan kami. Inna khalaqnahu, sungguhnya kami menciptakan mereka min tinil lazim, dari tanah liat. Maka maksudnya di sini kita itu disuruh menanyakan kepada orang-orang kafir, apakah penciptaan orang-orang kafir itu, penciptaan manusia, apakah lebih rumit, lebih susah dibandingkan penciptaan langit dan bumi? Maka kalau Allah itu bisa menciptakan semuanya, menciptakan surga, menciptakan neraka, menciptakan langit, bumi, malaikat, jin, syaitan, dan makhluk-makhluk yang lain, tentu lebih mudah bagi Allah untuk menciptakan manusia. Dan sungguh Allah itu menciptakan manusia dari tanah liat, ya. Manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihis salam. Bal ajibta, akan tetapi engkau Nabi Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, wa yaskharun, dan mereka itu menghinakan engkau. Maksudnya itu Nabi Muhammad nanti akan menjadi heran. Kenapa heran? Karena ketika sudah jelas, ya, sudah begitu gamblang bukti keberadaan Allah Ta'ala, bukti bahwa Allah itu Maha Esa, bukti bahwa Al-Quran itu memang benar-benar firman Allah, sudah jelas di hadapan mereka, akan tapi mereka masih tetap memilih ingkar. Ketika sudah dikatakan, dijelaskan surga dengan kabar-kabar gembiranya, ketika sudah ditakuti dengan neraka dan adab-adab yang ada di dalamnya, tapi mereka masih tetap tidak mau beriman. Sampai tadi Nabi Muhammad sampai heran, kok bisa-bisanya gitu loh. Sudah jelas buktinya, sudah jelas kebenarannya, tapi tetap tidak mau mengakuinya. Kok bisa? Kemudian sudah mereka tidak mau mengakui, wa yaskharun, mereka malah berbalik menghina Nabi Muhammad. Dibilang orang gila lah, dibilang tukang bohong, dibilang terkena sihir, dan ejekan-ejekan yang lainnya. Wa idza dzukiru, dan apabila mereka diberi peringatan, la yadkurun, maka mereka tidak mengindahkannya. Sudah didakwai tapi tidak mau mengikutinya. Wa idza ra'au, dan ketika mereka melihat ayatan, tanda-tanda kekuasaan Allah, yastaskhirun, mereka malah memperolok-oloknya. Jadi ketika sudah dikasih tahu, sudah ditunjukkan tanda-tanda kebenaran Islam, baik itu berupa ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang ada di alam semesta ini, bahwa bagaimana betapa kompleksnya dunia ini, betapa presisinya penciptaan yang ada di dunia ini, yang tidak bisa terjadi kecuali adanya
pencipta ataupun ayat-ayat syariah. Bagaimana mukjizat Al-Quran ya, yang tidak bisa ditiru oleh siapapun setelahnya. Itu ketika sudah datang ayat-ayat tersebut, mereka tetap ingkar, bahkan mereka itu mengolok-olok ayatnya. Waqalu, dan mereka berkata, in hada, sesungguhnya ini itu, yaitu dakwah dan Al-Quran itu, illa sihrun mubin, kecuali hanyalah sihir yang nyata. Jadi andalannya orang-orang kafir ya, ketika sudah tidak bisa membantah lagi ya, kan menuduh kalau dikatakan ini itu tulisannya orang gila, jelas gak mungkin. Soalnya kan tulisannya begitu dalam maknanya, begitu indah bahasanya, tidak mungkin ditulis oleh orang gila ataupun orang bodoh. Akhirnya apa? Ya tadi senjata mereka. Ini itu adalah sihir. Maka orang-orang Quraisy itu ketika Nabi itu berdakwah di Mekah, terutama ketika musim-musim haji, maka orang-orang Quraisy itu selalu mengabarkan berita buruk ini, menjelaskan Nabi Muhammad kepada para jamaah haji. Selalu mengatakan ketika ada jamaah yang datang berhaji, suami dan istri, memisahkan antara ayah dan anak, dan memisahkan seorang dari keluarganya. Kemudian ayat 16, Aida mitna, maka orang-orang kafir itu berkata, apabila kami telah mati, wa kunna turaba, dan kami telah menjadi tanah, wa idoman, dan tulang belulang, a'inna lamabudun, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali? Jadi mereka itu meragukan kedatangan hari berbangkit. Ya, mereka mengatakan, maksud kami sudah menjadi debu, sudah menjadi tulang, sudah hancur, maksud bisa dibangkitkan kembali. Awa'aba'unal awwalun, dan apakah nenek moyang kami yang terdahulu juga akan dibangkitkan ulang? Qul na'am, maka kata-kata wahai Nabi Muhammad, ya benar, maka mereka akan dibangkitkan kembali, wa antum dakhirun, sedangkan kamu akan terhina. Ya, jadi bagi Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan bagi orang-orang yang meragukan kedatangan hari akhir, bahwa benar hari akhir itu pasti akan datang. Dan kalau kita pikir-pikir, ya, kalau kita percaya keberadaan Allah, kita percaya keberadaan pencipta, kira-kira mudah mana, Pak? Menciptakan sesuatu dari tidak ada ke ada, atau membuat yang ada menjadi ada kembali. Kalau kita pikir-pikir, lebih susah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Maka ketika Allah mampu menciptakan manusia dari sebelumnya tidak ada menjadi ada, tentu lebih mudah bagi Allah untuk menciptakan manusia yang sudah ada kemudian dihidupkan kembali. Itu tentu lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Fa'innama, maka sungguh dia kebangkitan itu zajratun wahidah, hanya dengan satu teriakan saja, faidahum yanzurun, maka seketika itu juga mereka melihatnya, bahwa nanti ketika hari kiamat sudah terjadi, makhluk itu sudah mati seluruhnya, maka Allah itu membangkitkan malaikat Israfil, kemudian memerintahkannya untuk meniupkan sangkakala yang kedua.
Maka dengan tiupan, ya satu tiupan sangkakala yang kedua itu, maka seluruh makhluk manusia dan jin itu semua akan dibangkitkan kembali. Waqalu, dan mereka berkata, ya wailana hada, alangkah celakanya kami. Hada yaumuddin, inilah hari pembalasan itu. Jadi orang-orang kafir itu ketika dibangkitkan akan tadi, wah kami itu celaka ya, celakalah kami. Kita ini binasa, kita ini mendapatkan masalah. Kenapa? Hada yaumul fasli, inilah hari keputusan, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang kami dustakan. Bahwa kami itu dulu tidak percaya adanya hari kiamat, tidak percaya adanya surga dan neraka, sehingga kami tidak punya persiapan. Kami tidak beramal, kami tidak beriman. Lah ini kok ternyata hari kiamat itu benar terjadi. Akhirnya ya mereka menyesal, celaka lagi. Kami mendustakan, kami tidak berbuat apa-apa, ternyata malah itu sebuah kebenaran, malah benar-benar terjadi. Nah, celakanya apakah tadi? Karena celaka karena tidak punya bekal. Maka diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, wa azwajahum, dan dan teman sejalan mereka atau teman pasangan-pasangan mereka, wa makanu ya'budun, dan apa yang dahulu mereka sembah. Maka di sini Allah memerintahkan para malaikat untuk mengumpulkan orang-orang yang zalim itu dan pasangannya dan teman mereka. Maksudnya adalah orang yang sama-sama zalim bersama mereka atau yang zalim seperti mereka. Jadi kalau orang yang berzina akan dikumpulkan dengan pezina yang lain, orang yang suka mabuk dikumpulkan dengan pemabuk yang lain, orang yang suka makan riba akan dikumpulkan dengan yang sama makan riba. Jadi yang pendosa-pendosa akan dikumpulkan dengan orang yang sering berbuat dosa yang sama. Maka wa makanu ya'budun, dan berhala-berhala dan tuhan-tuhan mereka itu juga akan dikumpulkan bersama mereka. Min dunillah, yaitu Tuhan selain Allah Ta'ala. Fahduhum ila siratil jahim, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Jadi sudah dikumpulkan bersama, maka mereka itu digiring ke dalam neraka. Waqifuhum, maka tahanlah mereka di tempat perhentian, yaitu di padang mahsyar. Innahum mas'ulun, sungguhnya itu mereka akan ditanya tentang apa? Yaitu tentang amal mereka, tentang apa yang telah mereka perbuat. Apakah mereka itu di dunia ini banyak buruknya atau banyak baiknya? Alhamdulillah sudah selesai satu halaman ya. Nah, sebenarnya masih ada 2 ayat lagi, tapi nggak apa, nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya karena sudah maghrib juga.
Aqulu qouli hadza, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lillahi walidayya wa lidawalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.